Shalom semuanya, kembali lagi sama aku Yola di setiap hari Selasa jam 7 malam dengan aku Yola di Sabda Youth. Ya, salam kenal buat semuanya teman-teman, senang banget bisa bertemu kembali ya dengan teman-teman yang pastinya dari berbagai tempat. Nah, karena teman-teman sudah bergabung semua nih, boleh ya kenalan dulu. Jadi untuk kenalannya singkat aja kayak nama, domisili, kesibukannya apa, gerejanya di mana. Nanti silakan mulai dari Kak Keisha, Kak Thomas, Kak Sandi, kemudian aku. Silakan Kak Keisha. Halo semuanya, nama aku Kesya Natalia. Kalian bisa panggil aku Kesya. Aku dari Bandung. Aku masih semester akhir dan aku pelayanan di Gereja Baptis Immanuel Bandung. Salam kenal Kak Keisha. Silakan Kak Thomas. Oke, salam kenal teman-teman semua, teman-teman dari Sabda Resource, dan teman-teman juga yang join live Instagram malam hari ini ya. Saya Thomas Yoman. Kesibukan hari ini saat ini bahkan yaitu jadi founder dari Turning Point Ministry, dan aku dari Jakarta, teman-teman. Salam kenal Kak Thomas. Ya, silakan Kak Sandi. Ya, shalom teman-teman semua. Perkenalkan namaku Santi. Aku domisilinya di Karanganyar. Sekarang sibuk melayani di Sabda. Ya, salam kenal Kak Sandi. Ya, oke teman-teman, halo semuanya. Pasti nggak asing lagi sama aku Yola. Saat ini pelayananku sama dengan Mbak Santi di Sabda. Gerejaku di GKA, asalku dari Mojokerto Karanganyar, tapi saat ini sedang berdomisili di Solo. Salam kenal semuanya. Ya teman-teman, oke teman-teman sepertinya ya udah sedikit kenal-kenal lah ya. Nanti nama-namanya aja nggak apa-apa. Nanti kalau mau lebih kenal lagi boleh silahkan DM aja ya. Nanti di sini ada akun teman-teman sekalian. Kalau mau tanya-tanya juga silahkan gitu ya. DM aja ke akun teman-teman. Nah, aku mau jelasin sedikit ya buat teman-teman yang ada di rumah yang mungkin baru pertama kali bergabung ya, baru pertama kali join di Sabda Youth. Jadi Sabda Youth itu merupakan acara live bareng Yayasan Lembaga Sabda yang mengangkat topik-topik yang menarik dan relate tentunya dengan anak-anak muda. Karena apa? Karena ini sesuai dengan visi dari Sabda Youth itu sendiri, yaitu mempersiapkan anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Nah, teman-teman di sini pernah nggak sih kalian itu ngerasa kayak serba salah gitu? Lagi scrolling medsos nih, pas lagi nongkrong, ya kan? Di satu sisi kita pengen banget nih dianggap keren, gaul, up to date, ya kan? Biar dapat likes minimal, nggak dibilang ketinggalan zaman lah ya, nggak ketinggalan zaman, terus ansos Cooper kayak gitu. Tapi di sisi lain, sebagai anak Tuhan, kadang itu di hati kecil kita itu suka teriak, Rom yang ini kayaknya kelewatan deh, nggak enak deh Tuhan, nggak anak Tuhan banget deh kayak gitu. Pernah nggak kayak gitu? Terus akhirnya banyak dari kita itu malah jadi dilema, mau gatli tapi kok Cooper, atau ngorbanin prinsip iman tapi bisa diterima lingkungan. Padahal sebenarnya kita nggak harus pilih salah satu lah teman-teman. Ya, jadi malam hari ini kita mau ngobrol gimana caranya kita agar tetap bisa tampil trendy dan up to date, tapi pada saat yang sama karakter kita itu tetap godly alias takut akan Tuhan. Yuk kita akan diskusi bareng-bareng ya teman-teman. Sebelum kita mulai diskusi, aku juga mau ingetin lagi buat teman-teman untuk share link live pada malam hari ini, saudara resource ini ke teman, keluarga, kerabat, saudara ya, untuk semakin banyak yang terberkati melalui acara live saudara pada malam hari ini. Nah, buat Kak Thomas, Kak Keisha, Mbak Santi juga boleh share linknya ke grup-grup keluarga, satu, silahkan ya. Sebelum kita mulai, aku minta dengan kasih Kak Keisha, boleh buka kita dalam doa, silahkan. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kami bersyukur kami bisa bersama-sama berkumpul untuk sharing satu sama lain ya Tuhan. Biarlah Engkau pimpin sertai diskusi kami, sehingga apa yang kami perbincangkan ya Tuhan dapat menjadi berkat, bukan hanya bagi kami, tapi bagi orang-orang yang menonton. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, jadi kita akan ngomongin soal tren-tren anak muda lah ya. Di sini kan semuanya masih muda ya, Mbak Santi juga masih muda ini, kan? Pasti. Iya, masih baby Jiwa face muda. gitu. Ini kakek sih juga masih gitu ya. Nah teman-teman, dunia anak muda itu kan emang nggak bisa dilepaskan dari yang namanya tren-tren ya kan ya. Kalau kita amati trennya itu kan pasti ganti. Biasanya itu kayak cuman bertahan paling sebulan, terus nanti bulan depan udah ada tren baru. Bahkan kalau fashion itu mungkin agak lama ya, tapi kalau kayak tren mungkin tren musik atau apa itu kan cepet gitu ya, atau tren tempat makan, bahkan istilah-istilah gaul lah. Ini kan banyak banget nih di kalangan anak-anak muda. Nah, teman-teman sendiri gimana nih? Selalu ikutin tren atau enggak? Dan seberapa penting menurut teman-teman sebagai anak muda nih ya, jadi selalu ikutin tren
supaya terlihat trendy nggak? Dan gimana pengalaman teman-teman sendiri? Silakan. Kalau masalah tren aku mengikuti ya, tapi mengikuti itu bukan berarti aku harus melakukan. Jadi nggak semua tren harus aku lakukan. Kayak contoh-contoh tren ringan yang biasanya aku lakukan, ya teman-teman punya TikTok kan, kita sering dance TikTok dan ya, apalagi aku dancer gitu kan, jadi kayak banyak gerakan-gerakan yang cocok nih buat aku. Ataupun kadang kalau misalnya anak muda itu kan hobinya healing ke tempat-tempat yang estetik gitu kan, menurut aku tren sendiri itu sebenarnya nggak salah ya, itu bagus karena kalau kita ketinggalan tren juga kita nggak bisa bersosialisasi dengan baik, karena sekarang ya mau nggak mau dengan perkembangan zaman yang ada ya kita harus mengikuti. Jadi kalau aku pribadi untuk soal tren aku pasti mengikuti, tapi nggak semua tren harus aku lakukan. Kembali lagi aku harus lihat ini baik atau enggak kalau aku. Ya, aku ya setuju sih sama Kak Kesia gitu ya. Aku sendiri juga ini ya berusaha gitu ya untuk bisa up to date gitu ya, ngikutin tren gitu. Tapi juga nggak semua tren gitu aku ikutin gitu ya. Jadi aku biasanya tuh suka ini sih, suka ngamatin kata-kata baru gitu atau istilah-istilah baru yang dipakai gitu ya. Jadi ya menyenangkan sih menurut aku ya. Kayaknya ada yang lebih simple gitu ya daripada ngomong misal nih point of view atau sudut pandang kok kayaknya belibet gitu ya. Udah POV-mu apa sih gitu. Itu kan nggak lebih enak gitu ya. Ya itu aja sih, cuman ini kalau dipikir penting nggak gitu ya ngikutin tren, ya menurut aku penting sih ya, karena ini biasanya tuh tren itu kayak jadi jembatan gitu ya, jadi sarana untuk anak muda itu bisa kayak relate gitu ya dengan teman-teman yang lain gitu ya, meskipun lagi-lagi ya nggak semua tren harus diikutin. Ya, apa ya teman-teman? Kalau aku sih juga sama ya, ngikutin tapi juga nggak semuanya. Biasanya kayak yang mungkin aku bisa ikuti gitu. Biasanya aku ikutinya itu kayak tren makanan gitu kan. Kan ada tuh tren-tren makanan. Kalau sekarang mah Dubai Chewy Cookie gitu ya, itu lagi ngetren. Terus juga dulu itu aku pernah buat sendiri ada hacks ngetren sebelah kembang Rafael. Nah, itu aku juga ngikutin. Kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi nggak semua literal langsung aku ikutin semua gitu ya. Tapi ya memang kayak apa ya, tren itu menurutku seru sih untuk anak muda sendiri. Aku sendiri ngerasa seru kayak nyatu gitu sama pergaulan juga, relate juga sama teman-teman aku, apalagi kalau kita lagi nongkrong terus kita bahasnya yang sama, yang lagi viral sama-sama nyambung itu kayak seru banget gitu. Tapi ya balik lagi nggak semua tren itu memang cocok dan kita harus ngefilter lagi sih itu. Ya silakan. Ya, ya sebenarnya ada plus minus ya tentang tren ini sendiri ya teman-teman ya, bahwa ketika kita berbicara dari sudut pandang firman Tuhan, mungkin ada beberapa tren yang mungkin secara firman Tuhan mungkin negatif gitu ya, seperti hal-hal yang tidak baik dan tidak berguna lainnya. Tetapi ketika kita berbicara tentang pelayanan youth ya, bayangkan kalau kita sendiri tidak tahu tren yang ada, bagaimana kita bisa connect, bagaimana kita bisa terhubung, kita punya koneksi, bahkan bisa mengerti dunia anak-anak muda, dunia remaja, kalau kita sendiri tidak tahu apa yang sedang tren saat ini. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja, asal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, jadi teman-teman tetap join di live ini sampai akhir, dan for me ya itu, ketika trennya masih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan tidak melanggar, why not gitu. Karena saya sendiri pun kalau untuk explore tempat-tempat baru, untuk explore mungkin makanan baru, ya nggak apa-apa gitu. Ya, aku namanya teman-teman. Kalau menurutku sih apa ya? Mungkin anak muda itu tertarik ngikutin tren supaya terlihat trendy itu juga mungkin karena mereka lagi cari apa ya, kayak biar diterima di lingkungan sekitarnya kayak gitu, baik itu penampilannya, kan ada sekarang kayak tren-tren fashion gitu kan. Ah, fashion kamu kurang deh kayak gitu-gitu dan lain-lain. Dia ngikutin fashion itu supaya dia diterima di lingkungan sekitarnya, atau sekarang media sosial itu juga pengaruhnya besar banget loh, karena anak-anak muda itu sering lihat tren-tren baru itu dari media sosial, dengan dia membandingkan diri dengan orang lain. Itu kan akibatnya yang muncul kan malah kayak keinginan untuk ikut tren itu supaya nggak ketinggalan, supaya nggak berbeda sendiri, atau bahkan bisa jadi malah supaya nggak dikucilkan kayak gitu. Ya, bener banget yang dibilang Kayola ya. Jadi anak-anak muda tuh kadang ngikutin tren itu ya karena mereka juga
nyari jati diri mereka lah ya. Kalau anak muda, aku pengen ikut yang mana nih, ini aku banget bukan nih, ini style aku banget bukan. Jadi mereka tuh ingin mencari jati diri mereka, terus mereka juga pengen diakui gitu kan anak-anak muda tuh pengen banget pengakuan gitu kan. Aku pun juga masih muda ya, aku juga pengen diakui. Jadi kadang mengikuti tren-tren itu ya bukan untuk kesenangan pribadi aja sih, tapi biar bisa diterima oleh lingkungan kalau menurut aku. Oke, ya. Sebenarnya kalau bener banget ya dari diskusi hari ini, dan memang ada seperti yang faktor dibilang validasi, penerimaan diri, dan takut ketinggalan tren seperti itu. Dan memang anak-anak muda, dunia-dunia remaja, dewasa awal, ya sampai usia 30 tahun, bahkan memang kita masih butuh validasi, masih butuh yang namanya fit in dengan komunitas, fit in dengan circle kita, pergaulan kita, karena ya tentu kita masih hidup di dunia seperti itu. Dan kita berbaur dengan orang-orang di sekeliling kita juga. Seperti itu sih. Ya, aku nambahin dikit ya. Aku jadi kepikiran karena kan topik kita ini tuh kan anak muda gitu ya. Aku tuh bayangin gini, biasanya tuh kalau misal masih anak kecil gitu kan, mereka itu kan ini ya cenderungnya itu pengen diterima gitu oleh orang tua gitu ya. Tapi ketika udah bergeser jadi anak muda, nah ini kecenderungannya kayak supaya aku diterima gitu oleh teman-teman sebayaku. Jadi urusannya bukan ke orang tua lagi nih, tapi ke teman-teman sebaya. Nah, aku pikir ini Kak jadi satu tantangan juga ya bagi anak-anak muda gimana supaya aku juga bisa diterima oleh teman-teman sebaya, tapi di satu sisi aku juga harus punya ini apa namanya? Punya kayak kritis gitu ya, kritis untuk bisa melihat tren-tren. Nah, aku pikir ini ada tantangan nih buat anak-anak muda sekarang gitu. Iya, setuju sih, benar dengan pernyataan itu, karena memang sejatinya ketika ada tren-tren seperti itu diterima sosial, bahkan ada standar-standar baru dalam kehidupan masyarakat saat ini, standar dari sosial media, dari pergaulan yang menggeser, yang tadinya sudah baik, justru banyak standar-standar yang tidak masuk akal karena dari tuntutan sosial media itu sendiri, tren-tren yang ada, seperti itu sih. Nah, kalau kita lihat, kita obrolin dari tadi, ternyata tren itu ada banyak ya. Ada beberapa yang komen, tren masakan atau tren yang lain-lain. Nah, dengan adanya tren-tren ini, itu pasti anak muda ini biasanya FOMO ya, pengen ikut-ikutan. Ada yang trendy, ikutan ini, jadinya FOMO. Tapi sebagai anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan nih, pernah nggak sih teman-teman itu kayak terpaksa ikut tren biar diterima oleh teman-teman yang lain gitu? Kadang kan kita ikut tren ya itu ya biar diterima. Nah, sebagai orang Kristen itu pernah nggak sih ikut-ikutan tren biar nggak dibilang kuper, atau mungkin pernah pengen banget ikut tren tapi keinget kan aku orang Kristen ya, nggak boleh nih, harusnya aku gini. Nah, menurut teman-teman gimana? Pernah nggak sih teman-teman ngerasain hal itu? Ya. Aku dua-duanya pernah deh Kak Kesia. Pernah ikut-ikutan, terus juga pernah mau ikut tapi kok ragu gitu juga pernah gitu ya. Ya aku pikir gimana ya, maksudnya ya anak muda tuh kadang tuh ini ya kayak tuntutan kelompok gitu ada gitu ya. Kadang kan kita punya nih teman-teman deket gitu ya. Biasanya teman-teman deket kita itu udah kayak sekarang nih dibilangnya satu frekuensi gitu ya. Udahlah kalau satu suka ini, dua, tiga, oh ya berarti satu kelompok itu pastilah suka kayak gitu gitu. Itu kan udah jadi label kelompok gitu ya kadang-kadang gitu ya. Ya, itu kayak ya udah akhirnya juga ikutan lah masuk ke situ gitu ya. Cuman ada satu momen tuh yang rasanya tuh kayak ini kok trennya agak aneh gitu, kayak ada rasa mau ikut tapi kok gelisah gitu ya, kayak ragu gitu. Ya aku pikir ini kayak jadi apa ya? Jadi sinyal gitu ya. Sebenarnya keraguan-raguan kita untuk ikut tren tertentu itu kayak jadi sinyal bahwa karena kan kita ini anak muda Kristen gitu ya. Ada Roh Kudus di dalam hati kita gitu. Jadi ini udah jadi sinyal nih. Kalau kita sendiri aja udah merasa kayak nggak pengen nih masuk ke sana, walaupun tuntutannya tuh kok kenceng banget. Nah, itu harus kita pikirkan baik-baik gitu. Supaya kita itu nggak salah langkah. Ya, aku ya teman-teman, aku juga pernah sih, misalnya kalau biasanya itu, misalnya lagi rame nih, tren di medsos gitu kan, itu kan kayak challenge-challenge gitu biasanya. Nah, biasanya kayak, aku pernah ikut hampir, ikut ikut bikin tren itu tuh gitu kan, tapi takut juga, takut dibilangnya tadi, kalau nggak ikut dibilangnya kuper, nggak asyik. Tapi pas lihat trennya,
ternyata ada bagian-bagian yang menurutku kayak ini kayaknya nggak bisa deh, kayak kelewatan deh, kayak ada tren-tren yang kayak ngomong kasar kayak gitu, sengaja cari perhatian yang berlebihan dengan melakukan yang kurang pantas seperti itu loh, untuk mencari validasi. Dan kan sekarang itu mereka buat yang aneh-aneh supaya dia di notice gitu kan. Kalau kita melakukannya normal-normal aja kan ya udah biasa aja gitu kan, tapi kalau yang berbeda itu kan mereka akan di notice. Nah, dengan cara-cara yang seperti itu akhirnya ya aku milih nggak ikut gitu. Awalnya emang nggak enak sama temennya, namanya kayak temen gitu. Takutnya kan biasanya kan kalau dibiarin terus-menerus juga terbawa arus juga kayak gitu. Tapi setelah itu juga aku malah jadi lega juga karena nggak harus melakukan yang sebenarnya bikin aku nggak nyaman gitu sih. Oke, iya, aku setuju banget ya dengan Kak Yola dan Kak Santi juga ya. Memang, memang ketika anak-anak muda zaman sekarang itu, ya seperti Kak Santi tadi bilang, menjadi satu bagian dari kelompok, satu identitas kelompok ya. Mungkin aku karena backgroundnya psikologi ya, itu memang secara itu keterkaitan seperti konformitas, fear of missing out, groupthink yang membuat ada kelekatan menjadi identitas bersama. Dan ketika mereka membentuk kelompok tersebut, pertemanan tersebut, ya circle tersebut, mereka melebur menjadi satu yang dimana oh biar diterima nih, biar fit in, biar sefrekuensi lah dengan teman-temannya, akhirnya ikut, akhirnya mengikuti hal-hal tersebut yang dimana memang sebenarnya ada juga nih dari FOMO, ada juga JOMO, joy of missing out, yang sebaliknya kalau fear of missing out ya takut ketinggalan tren, takut ketinggalan informasi. Lalu juga ketika kita ikut-ikutan dengan teman atau konformitas ya, ikut-ikutan teman beli sesuatu barang, kita ikutan beli, teman melakukan perbuatan yang salah, kita ikutan kita ikutan melakukan hal tersebut, berperilaku seperti itu, padahal kita sudah tahu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi memang ada tuntutan yang mewajibkan hal tersebut. Dan inilah yang sangat penting bagi kita, bagaimana agar ya kita itu tidak FOMO gitu, seperti itu sih. Kalau menurut aku ya, sebenarnya orang Kristen itu nggak salah kalau mau ikut tren ya. Alkitab pun nggak melarang setiap orang sebagai orang Kristen ya kita harus tahu batasan-batasannya. Ini tren berguna nggak untuk kita? Ini tren membawa dampak yang baik nggak untuk kita? Atau ini tren yang kita lakukan ini memberkati orang lain nggak? Kita kan harus lihat dari POV itunya ya. Jadi sebagai orang Kristen kita nggak dilarang untuk mengikuti tren yang ada. Cuma ya sebagai orang Kristen, kita harus memilih tren yang ada. Apakah ini baik untuk dilakukan, apakah ini membawa berkat untuk kita ataupun untuk orang-orang yang melihat, kan kita harus melakukan hal yang demikian. Itu sih kalau dari aku. Ya, setuju ya. Berarti kan yang perlu diperhatikan kan tren itu apakah bisa bantu kita bertumbuh atau justru malah merusak karakter Kristus di dalam diri kita gitu. Kalau tren itu buat kita semakin sombong, kayak pamer, terus juga kita sering berkata-kata kasar, terus juga kita kehilangan kontrol diri kita atau kita kehilangan penguasaan diri kita untuk supaya kita bisa tahu ngefilter itu. Nah, itu kan berarti tren itu bisa membuat kita ke arah yang salah gitu kan. Jadi pertanyaannya nggak cuma apakah tren itu populer, tapi apakah tren itu juga menolong kita semakin mencerminkan karakter Kristus tadi atau enggak gitu. Oke, ya setuju ya Kak Yola ya, karena memang pada dasarnya setiap kita adalah suratan terbuka. Orang lain bisa melihat bagaimana perilaku kita, bagaimana kasih Kristus itu dinyatakan melalui hidup kita. Makanya aku selalu pernah ya beberapa kali bilang gitu di kontenku pribadi atau enggak ke orang-orang ya, anak-anak muda, bahwa kalau kita belum bisa jadi belum bisa jadi berkat bagi orang lain ya jangan jadi beban gitu, karena tanpa ya kita sadari bahkan dunia sosial media saat ini jejak digital itu wah, kali kita upload nggak akan bisa ditarik lagi, bisa ada yang screenshot disebar-sebar ya kan. Jadi apakah perkataan kita sudah menjadi berkat atau belum, apakah postingan kita, perilaku kita, perkataan kita, tindakan kita sudah jadi berkat atau belum. Jangan oke, kalau kita belum bisa jadi berkat ya jangan jadi batu sandungan, tapi saya percaya setiap kita bisa jadi berkat. Sesederhana senyum deh dengan orang-orang sekitar kita, kan membawa kebahagiaan, betul ya? Membawa sukacita, membawa damai, seperti itu.
Ya, setuju ya dengan yang disampaikan Kak Thomas gitu ya. Aku jadi ingat sebenarnya gini ya, kita anak muda Kristen itu ketika kita ngomong, ketika kita berpenampilan gitu ya, ataupun ketika kita itu melakukan satu aktivitas entah kita secara pribadi ataupun ketika kita ada di dalam satu komunitas gitu ya, itu sebenarnya kan yang dibawa bukan diri kita gitu ya, tetapi yang dibawa adalah Kristus gitu. Karena kan identitas kita itu sebenarnya ada di dalam Kristus gitu ya. Jadi kalau kita cuman mau ngandelin FOMO gitu, berarti kan kita menempatkan identitas kita atau penerimaan kita itu ke orang lain gitu. Padahal kita bukan seperti itu gitu. Jadi ya aku pikir kita sebagai anak muda Kristen ya, ketika kita diperhadapkan pada konteks sekarang ya untuk FOMO gitu ya, kita harus ingat lagi ya, diri kita itu bukan diri kita aja gitu ya, tetapi sebenarnya kita udah ada di dalam Kristus. Itu yang harus jadi pertanggungjawaban kita gitu ya sebagai anak muda Kristen. Jadi harus lebih bijaksana lagi. Nah, ini ada tanggapan nih dari Jimris. Selamat malam Kak, saya bagian ini. Jadi kalau jujur dari dulu memang sebagai anak muda seringkali terbawa arus pergaulan dunia yang modern. Pokoknya sengaja saya ikut dengan pergaulan anak muda, beli ini, beli itu, beli jam mewah supaya tidak ketinggalan zaman. Nah ini ya, kalau anak muda tuh kadang, yaitu kalau ngelihat temennya ada sesuatu yang oke gitu, pengen. Nah sebenarnya anak muda itu kelemahannya di situ ya, egonya itu gampang kena gitu kan, gengsian gitu. Nah sebenarnya hal ini juga kita bisa meminimalisir hal ini dengan kita kembali ke Alkitab yang kayak tadi, apakah tren ini berguna untuk kita, apakah tren ini membawa dampak yang baik untuk kita, dan apakah tren ini bisa menjadi berkat. Jadi nggak semua hal harus kita ikutin, karena kalau misalnya kita harus mengikutin semua yang ada, justru malah kita sendiri yang capek gitu. Kalau kata aku gitu Kak. Mungkin ada tambahan? Ya, oh iya silakan Kak Thomas. Kak Yola, silakan. Ya, aku ya teman-teman ya, memang ya aku setuju dengan Kak Kecia tadi, karena kadang itu karena ikut-ikutan ya ngelihat temen ini kita terus beli gitu ya, apa-apa beli kayak pengen gitu. Terus setelah beli kayak aku ngapain ya beli ini, emang aku butuh. Jadi kayak mikirin fungsinya itu belakangan, baru kayak cuman kayak FOMO aja, cuman pengen ikut-ikutan aja biar nggak ketinggalan aja. Nah, itu yang salah ya. Jadi harus diperhatikan apakah itu berguna gitu kan, apalagi apakah itu untuk apa ya, bisa membangun diriku lebih lagi atau malah menghilangkan karakter Kristus tadi gitu sih. Oke, ya, setuju ya dengan pembahasan kita. Artinya memang antara FOMO, antara tren, dan antara firman Tuhan sebenarnya ada irisan-irisan tipis gitu loh. Bahkan sebenarnya irisan yang jauh juga gitu kalau trennya tren yang sangat negatif. Tetapi kalau tren-tren yang mungkin masih beririsan tipis nih, kita masih bingung ini sebenarnya boleh atau enggak ya. Nah, itu seperti apa sih cara kita memfilternya, bagaimana cara kita menyaring setiap tren yang ada, agar kita mungkin tidak FOMO, tidak takut ketinggalan tren, agar kita tidak takut ketinggalan informasi, tidak takut ketinggalan zaman. Bagaimana sih cara kita menyaring, memfilter setiap tren yang ada agar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri? Iya, kalau aku cara menyaring dan ngefilternya pasti balik lagi ke firman Tuhan gitu ya, kayak yang di 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Yaitu, kita harus tanya ke diri sendiri, apa ini membangun? Apakah itu membawakan tren ini bawa kebaikan? Atau cuma sekedar kayak muasin ego kita, muasin kayak perasaan kita, supaya kita diakui, supaya kita dilihat orang, kayak gitu. Jadi nggak semua yang lagi viral itu sebenarnya berdosa ya, tapi nggak semua juga berguna buat kehidupan kita, gitu ya. Apalagi apakah itu membangun atau enggak. Ya praktisnya kita bisa cek gitu, apakah dampaknya ke hubungan kita sama Tuhan itu gimana, ke sesama itu gimana. Jadi juga dicek juga untuk motivasinya juga, apakah cuman karena kita takut dibilang kuper, dan konsistensinya apa ya, kayak sama nilai-nilai kebenaran itu gimana, kayak gitu-gitu. Jadi kalau sebuah tren itu bisa bikin kita makin jauh ke Tuhan, ya jangan kayak gitu. Itu sih. Udah diambil duluan ayatnya. Oh, ya? Iya, tadi aku juga mau bahas itu sebenarnya ya, tapi ada ayat yang lain, adalah ayat yang lain ya. Di dalam masih di kitab Korintus, masih di surat Korintus juga, masih di surat Korintus ya, surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan di
di lain pasal itu dikatakan seperti ini, bahwa memang semuanya halal gitu bagiku. Tetapi tidak semuanya berguna. Agar apa? Agar ya diri kita ini nggak jadi diperhamba apapun gitu ya, tidak diperhamba oleh apapun. Terkadang contoh ya, ketika kita sudah mengikuti tren sosial media, coba cek mana lebih banyak antara sosial media atau firman Tuhan. Nah itu sesimpel itu. Nah kita menjadi hamba Tuhan atau hamba dunia kan bergeser ya. Aduh takut ketinggalan tren, cek lagi, cek lagi, cek lagi. Kayak kemarin tuh goyang semut ya kan. Iya kan, bikinlah tuh itu tren gitu kan, sampai dia goyang terus gitu kan, sampai untuk biar viewersnya naik gitu kan, tapi dia lupa baca firman, tapi dia lupa saat teduh, tapi dia lupa merenungkan firman Tuhan. Nah seperti itu, memang semuanya halal, memang semuanya berguna dan mungkin diperbolehkan, tetapi apakah itu berguna bagi kita, apakah itu membuat kita menjadi ya diperhamba oleh tren tersebut atau tidak. Karena pada sejatinya setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan setiap kita adalah hamba Tuhan. Dan ketika kita sadar status kita, penerimaan diri kita, Tuhan menerima kita, maka kita standar hidup kita bukan lagi berdasarkan standar hidup dunia, bukan lagi oleh kata dunia, tapi oleh setiap perkataan firman Tuhan atas hidup kita. Seperti itu. Ya, aku nambahin dari 1 Korintus nih. 1 Korintus ayat pasal 10 ayat 31 gitu ya. Jadi aku sangat setuju ya, filternya adalah firman Tuhan. Dan ini kalau misal ngomongin masalah motivasi gitu ya, sebelum kita itu memutuskan mau ikut tren itu atau enggak, mungkin ini bisa menjadi satu pengingat kita gitu ya. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah gitu ya. Jadi ketika kita mau memutuskan kita mau ikut tren A atau tren B atau apa gitu ya, kita balik lagi ya ke motivasi kita. Apakah kita ikut tren ini tuh supaya nama Tuhan tuh dipermuliakan, atau supaya kita itu dianggap wah oleh teman yang lain, atau kita mungkin mengharapkan pujian gitu ya untuk diri sendiri, atau yang lainnya yang untuk kepentingan diri sendiri. Aku pikir ini penting gitu ya, jadi alasan kita untuk kita memutuskan ikut tren atau enggak. Ya, aku setuju banget ya kalau aku ngambil dari ada Kolose 3 ayat 17 bunyinya, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Berarti udah jelas banget dari sini, fondasi kita itu apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan pada ini bener nggak sih, ini bermanfaat nggak sih. Tuh kira-kira pemikiran kita harusnya gini, Tuhan Yesus seneng nggak sih kalau kita ngelakuin ini? Kan kita harus punya pemikiran kayak gitu ya, karena memang semua diperbolehkan tapi nggak semuanya itu baik gitu kan. Kalau kita mau ngambil semuanya tanpa kita mikirin dampak ke depannya itu juga nggak bagus kan. Kalau kita sebagai anak Kristen melihat tren, sebenarnya banyak tren-tren tentang kekristenan, contoh kayak mungkin kita sharing renungan singkat dan lain sebagainya, itu kan cukup memberkati. Jadi ada banyak tren sebenarnya yang bisa diikutin oleh anak muda Kristen tanpa harus mendobrak batasan-batasan kekristenan, itu menurut aku. Ya, aku nambahin ya, aku juga setuju. Ada tren itu juga nggak selalu hal-hal yang negatif gitu ya. Bisa juga ada tren-tren yang malah bikin kita itu kayak berkembang. Kan sekarang itu lagi ngetrennya itu kan olahraga gitu kan, nge-gym. Nah itu ngetren tapi juga sehat gitu kan. Sehat tapi jangan, tapi kita juga perlu perhatikan dulu motivasi kita itu apa gitu kan. Jangan sampai kita olahraga cuma karena FOMO kayak gitu-gitu. Terus juga mungkin ada tren apa ya? Mungkin tren baca buku atau tren apa gitu ya, yang mungkin itu lebih bermanfaat gitu ya, ada manfaatnya kayak gitu. Atau mungkin tren baca Alkitab nih sehari 1 gitu. Itu bagus, satu pasal gitu kan bagus ya teman-teman. Jadi nggak semua tren sebenarnya negatif. Itu sih. Silakan Kak Thomas. Oke, Kak Thomas. Oke. Ya, memang nggak semua tren negatif ya. Tapi bagus sih kalau memang ada tren baca 1 pasal 1 hari. Aku sangat berharap itu ada gitu. Tapi sampai saat ini belum ada yang viral gitu ya. Belum ada yang memviralkan. Dah. Oke, baik. Ya, memang ada, nggak bisa dipungkiri memang sangat banyak juga tren positif, tren yang baik. Ya, itu memang perlu filter gitu. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Bahkan terkadang yang negatif pun dibikin menjadi positif. Banyak loh ya, kayak semisal ketika kita, wah trennya nggak benar nih, tiba-tiba doa dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai ketahuan gitu kan. Salah juga gitu ya motivasinya ya.
Jadi ya kadang pun hal-hal yang negatif dibalut dengan hal-hal yang positif gitu. Dan memang ya kita ya kembali lagi filter bahwa nggak semuanya yang kelihatannya positif itu benar-benar positif gitu. Ada juga ya tergantung motivasi. Contoh, berbagi, memberi, trennya biasanya terjadi di bulan puasa. Wah, memberi. Tapi kameramen di belakang gitu kan. Di videoin dokumentasi gitu. Atau mungkin ketika melakukan sesuatu gitu ya. Wah, akhirnya mungkin secara mulut, secara lisan, secara perilaku kita nggak apa-apa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dalam hati. Yes, keren banget gue. Nah, itu kan sebenarnya tren yang positif, tapi motivasi kita untuk dikenal, motivasi kita untuk kemuliaan diri sendiri, yang padahal sejatinya ya semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti itu. Apapun yang kamu perbuat, terbuatlah dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Sambungan dari 17 tadi, Kak Kezia. Ya, aku ya. Kalau ngomongin tentang menyaring tren-tren gitu ya, sebenarnya kita nggak cuman bisa sendirian gitu ya menyaring tren. Kita kan punya teman yang seiman, kita punya komunitas gitu ya. Aku pikir ini bisa sangat menolong kita gitu ya. Jadi kita itu dengan teman-teman seiman kita itu bisalah gitu ya diskusi gitu. Ada tren apa gitu ya. Jadi tadi aku ingat Kak Thomas ya waktu di bagian awal tadi kan sempat mention gitu ya. Bahkan kita bisa loh melihat tren itu sebagai sarana kita untuk bisa relate gitu ya, untuk melayani pemuda gitu. Jadi nggak ada salahnya gitu ketika kita mau menyaring tren, kita bisa diskusi dengan teman-teman di gereja kita. Mana sih tren yang kita ambil yang positif gitu ya, dan itu bisa menolong kita untuk bisa mengembangkan pelayanan. Karena ya mau nggak mau yang dilayani anak muda juga pasti caranya juga harus ini kan, harus relate gitu ya, harus bisa diterima mereka gitu ya. Aku jadi ingat ini, media sosial itu kan sebenarnya banyak sekali konten ya. Kita itu bisa juga belajar dari sana gitu. Tren itu kan nggak cuma masalah fashion, musik gitu ya. Bahkan kita lihatlah konten-konten medsos ini sebenarnya juga mengangkat tren-tren tertentu gitu ya. Bayangin aja konten di tahun sebelum-sebelumnya dengan tahun sekarang pasti juga beda gitu ya, ada perbedaannya. Nah, itu bisa bisa apa namanya? Kita lihat gitu ya. Oh, ini kayaknya cocok nih. Konsepnya bagus nih gitu. Ya gitulah. Jadi nggak usah dipikirin sendiri, bisa ada teman-teman satu komunitas yang bisa kita ajak diskusi. Nah, ini ada beberapa komentar ya dari teman-teman ya, banyak sekali. Nih ada dari uh, Bu Evi, nggak semua tren itu berguna bagi kita. Diseleksi aja. Bisa tetap trendy, tapi berdampak kekal harusnya. Ya, harusnya ya. Nih, ini juga ada dari kajian Blaze. Kalau dari saya sendiri, kapan sebuah tren itu mulai bertentangan dengan nilai-nilai Kristen sebagai pemilik Kristen adalah ketika segala sesuatu yang kita pakai itu ketendir ya. Oh, ini tipu sepertinya ya. Ya, itu ya. Untuk mencari apa yang saat ini sedang terjadi dalam 1 bulan, lewat apa aja. Oke. Dan ini ada pertanyaan dari Kak Niko ya. Dia follow up dari pertanyaan Jimris yang tadi ya, tentang beli barang mewah nih. Apakah berarti beli sesuatu yang mahal itu diperbolehkan asal bermanfaat? Nah, ini kan biasanya menyangkut asumsi mewah sama dengan mahal ya. Kalau menurutku sih balik lagi ke ini ya, balik lagi ke tujuannya. Apakah tujuannya itu pengen terlihat wah, keren, atau kita emang memerlukan fungsi itu. Kita misal kayak yang mahal sekalian biar awet atau gimana gitu kan, menurutku nggak masalah gitu ya. Tapi kalau cuman kayak biar dilihat orang, motivasinya udah nggak baik, atau mungkin bahkan kita nggak mampu tapi kita paksain ada supaya kita terlihat keren untuk membeli barang mahal tersebut. Nah, itu menurutku malah salah kaprah ya, itu sih. Ini juga ada dari Kak Niko. Ini berarti lebih ke tren di medsos ya. Bagaimana dengan tren yang terjadi di gereja? Misal tren seminar dari satu kelompok aliran gereja yang membahas atau satu aliran lain. Wah, ini tentang aliran gereja ya. Gimana Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin. Gimana nih? Kalau aku belum ya teman-teman ya. Silahkan boleh sharing. Ya, berat ya. Oke. Aku pernah ikut, ini nggak usah sebut nama ya, tapi memang ada beberapa gereja gitu kan ya, yang memang lagi ngetren itu. Mungkin tujuannya, kalau tujuan positifnya itu ingin membandingkan kayak
pengajaran mereka itu sebenarnya di kita masuk nggak sih, atau kita nih bedanya di mana sebenarnya, tuh kayak pengen tahu bedanya di mana dan gimana cara menyatukannya gitu kan, kalau yang aku ikutin. Tapi ya kita harus bijak juga ya, kalau misalnya menyangkut suatu aliran, menyangkut suatu kepercayaan, itu nggak bisa serta-merta kita asal ngikut gitu, karena setiap aliran yang ada atau setiap kepercayaan yang ada pasti mereka juga memiliki fondasinya masing-masing gitu kan, memiliki doktrinnya masing-masing. Jadi kita juga nggak bisa seenaknya ngejudge kayak, oh ini mah alirannya nggak bagus, oh ini mah alirannya nggak jelas gitu kan. Kita nggak boleh. Kalau emang menurut pemahaman kita nggak baik, kita lebih baik cukup diam gitu kan, nggak usah kayak terlalu ikut campur gitu. Dan begitu pula juga belum tentu setuju gitu kan, jadi harus tahu batasan. Kayak belajar gitu ya, jangan mengkritik ya, kita boleh belajar aliran lain, tapi kita jangan sampai membuat aliran tersebut itu kayak, kalau kita mau sekedar belajar, sekedar ingin tahu, itu tidak masalah, tapi jangan sampai tren itu malah jadi salah satu menjatuhkan tubuh Kristus, itu kan tubuh Kristus untuk orang-orang percaya, melayani Tuhan, menjangkau orang. Jadi jangan sampai gereja ini pecah hanya karena adanya tren aliran yang beda gitu. Ya, nambahin sedikit ya. Jadi ya lagi-lagi ya, kita memang harus memfilter lagi ya, memfilter dengan apa yang ada di dalam firman gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ikut seminar yang model begini ya, lagi-lagi kita balik lagi apakah yang diajarkan itu sesuai dengan firman atau enggak gitu ya. Kalau memang enggak ya, ya kita tetap harus ini ya, harus ikut yang benar gitu ya. Aku sih gitu aja. Mungkin teman-teman yang lain ada tanggapan? Ya sama sih seperti yang aku udah sampaikan tadi. Bahkan memang ada tren-tren yang negatif yang dibungkus dengan positif gitu biar kelihatan baik. Nah itu bukan tren di sosmed yang aku maksud, karena memang banyak yang terjadi yang seperti itu gitu. Ketika hal-hal yang negatif dibungkus dengan positif, kelihatannya bagus nih, membangun. Padahal kenyataannya justru menghancurkan tubuh Kristus. Seperti itu. Jadi ketika ada gereja A dan gereja B gitu, menjelekkan, oh ini nggak bagus nih alirannya, ya for me di filter aja sih, karena ya itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Karena pada dasarnya kan firman Tuhan juga berkata bahwa agar kita menjadi satu kesatuan, menjadi satu tubuh Kristus, betul ya, seperti itu. Ya, karena kita udah bahas ya tadi kan setuju ya, aku pikir ya kita itu punya filter yang udah kuat nih, yaitu firman Tuhan gitu ya. Kita punya filter Alkitab, dan juga kalau kita ini sebagai anak muda Kristen gitu ya, sebenarnya kita itu nggak cuma jadi follower untuk tren-tren yang baik aja gitu ya. Tadi kita udah banyak bahas nih tren yang nggak baik, tren yang baik, kita juga mesti bijaksana gitu ya. Nah, cuman kita tuh nggak cuma jadi follower yang baik-baik aja, tapi kita sebenarnya juga bisa nih jadi semacam trendsetter gitu ya, untuk kita itu bisa bawa pengaruh yang baik gitu, karena kan kita sendiri juga harus jadi berkat, kita jadi saksi Kristus gitu ya, kita juga mesti punya dampak rohani gitu ya, bagi orang-orang di sekitar kita gitu. Cuman ini sih aku mau tanya ke teman-teman gitu ya, sebenarnya gimana sih komitmen praktis kita gitu ya, untuk bisa tampil trendy nih, maksudnya kita tetap bisa up to date gitu ya, tetapi kita itu juga bisa tetap memancarkan gaya hidup yang godly gitu ya di tengah teman-teman kita, lingkungan kita, bahkan kalau mau lingkungan yang kecil ya di keluarga kita bahkan gitu ya. Gimana menurut teman-teman? Mungkin ada tips atau apa gitu yang pernah dilakukan? Oke. Ya, sebenarnya ketika kita bilang tetap trendy tapi tetap godly ya, atau bahkan menjadi trendsetter, tapi percayalah bukan harus tunggu menjadi followers kita banyak dulu untuk kita bisa bikin trendsetter. Bagaimana kita punya impact atau punya influence ke inner circle kita dulu aja gitu, ke lingkungan terkecil, ke lingkungan sekitar kita, pergaulan kita, keluarga kita, pertemanan kita. Bagaimana kita bisa membawa impact bagi mereka, apakah itu positif atau negatif. Jadi mulai dari lingkungan terkecil dulu. Jangan tunggu, followers aku masih dikit, masih 1 followers. Misalnya gitu ya. Aku tunggu 1000 deh misalnya, baru aku coba bikin tren yang baik. Enggak.
mulai dari lingkungan terkecil kita dulu menjadi dampak. Makanya semuanya bukan hanya sebatas konten, tapi bagaimana agar kita menjadi pribadi yang dilihat oleh orang lain, perilaku kita, tindakan kita. Karena percayalah, dibanding dengan lisan atau perkataan, orang lebih percaya dengan tindakan daripada perkataan kita. Perkataan itu mungkin bisa dipoles, tapi tindakan itulah sikap asli kita. Dan Alkitab katakan ya harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Bukan hanya, oh baca Alkitab, doa setiap hari, enggak. Enggak cukup sampai di situ. Bagaimana cara kita ketika kita bertemu dengan orang lain, ketika kita bertemu dengan, sorry ya mohon maaf, orang-orang yang mungkin di bawah kita status sosialnya, yang mungkin kaum-kaum termarginalkan ya, seperti itu. Bagaimana kita memperlakukan mereka, apakah kita bisa menghargai mereka, menghormati mereka, bagaimana kita berperilaku dengan orang di atas kita, seperti itu. Jadi orang bisa melihat, oh ini anak Tuhan atau bukan. Atau mungkin kelihatannya anak Tuhan, dan aslinya mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, aku setuju ya dengan Kak Thomas ya. Kalau Kak Thomas tadi kan lingkungan gitu ya. Kalau komitmen pertama aku mungkin dari niat di hati dulu ya. Apakah itu mungkin benar-benar apakah kita apa ya? Apakah niat kita itu pengen terlihat keren, cari pujian dan lain-lain. Kita sebenarnya tetap bisa ikut tren yang positif ya. Mungkin dari cara berpakaian kita, kalau mungkin trend fashion ya kita bisa juga trend fashion yang rapi, sopan ya kan, tetap estetik, nggak tetap kekinian gitu kan, nggak ketinggalan zaman. Kita juga tetap bisa menikmati kayak makanan-makanan yang lagi tren atau tempat nongkrong yang lagi tren, asalkan kita nggak mengorbankan kayak nilai-nilai kekristenan itu tadi gitu. Jadi tetap sopan gitu. Nah kalau langkah praktisnya sih menurutku gimana menjadikan diri kita itu kayak gaya hidup gitu, sebagai pesan yang hidup. Jadi orang itu lihat kita yang tadi seperti Kak Thomas tadi bilang, orang akan lebih jauh melihat daripada perkataan kita, pasti akan tindakan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita pakai gitu kan, itu kan juga sangat dinilai orang-orang gitu ya. Kalau anak-anak muda misal kayak ngikutin tren yang kayak gosip atau apa ya, itu malah milih tren yang malah ngebawa kita kayak jauh dari Tuhan. Seharusnya kita ikutin tren yang malah kayak tren mungkin kita memberi orang lain gitu ya, menolong orang lain kayak gitu-gitu. Ketika kita cara hidup kita atau karakter kita memunculkan karakter Kristus yang menonjol, gak cuma sekedar kayak pakaian aja atau barang-barang branded yang kita pakai, disitulah kita akan berhasil jadi trendsetter yang godly gitu lah. Jadi tetap relevan di teman-teman kita ya kan, tetap relevan tapi juga tetap nggak meninggalkan karakter Kristus itu tadi. Itu sih. Ya, kalau aku sih mungkin bisa dari sisi ini ya, komitmennya dari sisi cara kita bicara juga. Boleh sih pakai kata-kata atau istilah-istilah yang kekinian gitu ya, tetapi jauhkan itu dari hal-hal yang bersikap umpatan, yang punya tendensi membenci atau mengolok-olok orang lain gitu ya, jangan sampai gitu ya. Jadi tetap harus pilih kata-kata yang kekinian, yang itu memang bisa membuat kita itu makin akrab, makin bisa mengenal orang lain. Kalau perlu kata-kata itu justru bisa menolong untuk mengedukasi, mengapresiasi orang lain gitu ya. Jadi aku pikir sekarang itu butuh gitu ya, anak-anak muda itu butuh apresiasi juga, tapi apresiasi yang benar-benar itu bisa membangun gitu. Itu salah satunya. Terus juga dari sisi style ya aku setuju juga dengan yang disampaikan teman-teman. Terus juga jadi anak muda yang ini kalau misalnya di medsos itu banyak yang ngegosip atau banyak yang ngomong-ngomong nggak ini ya misal gitu ya, ya itu kita jadi trendsetternya itu kasihlah sesuatu itu yang membangun, kata-kata yang memang itu bisa membuat orang lain itu bersemangat gitu ya, jangan sampai malah ikut-ikutan gitu ya, janganlah gitu ya. Jadi kita kan sendiri sudah diberi kasih gitu ya oleh Tuhan. Jadi yang keluar dari kita seharusnya juga kasih itu gitu ya. Mau di medsos, mau di kehidupan nyata ya. Aku pikir itu harus sama-sama punya dampak yang baik. Ya, aku setuju ya sama yang disampaikan Viola, Mbak Santi, dan Kak Tom. Yang harus dilihat itu dari tindakan kehidupan kita, kata-kata kita, tingkah laku kita, pakaian kita, bahkan apapun yang kita lakukan itu harus mencerminkan hal-hal yang baik gitu kan. Karena banyak tren-tren yang baik, banyak tren-tren yang itu sangat membangun, tapi mungkin itu trennya tidak terlalu booming ya. Nah, kita nih sebagai orang-orang Kristen, kita harus
bagaimana nih caranya bukan kita yang ikut, tapi kita yang harus membawakan, yaitu melalui tingkah laku kita, ucapan kita. Berilah ucapan-ucapan yang bisa memberkati orang, membuat hati orang senang, atau kita pakai pakaian-pakaian yang rapi gitu kan, enak ya kalau kita pakai pakaian rapi gitu kan. Kalau kita lihat tren-tren zaman sekarang kan, oh pakaiannya bermacam-macam gitu, tapi sebagai anak muda Kristen gitu ya, pakailah pakaian yang sopan gitu. Ini kan enak ya kita kayak gini dilihat gitu. Terus juga itu juga mencerminkan siapa kita sebenarnya, karena orang nggak mungkin ngelihat langsung dari hati gitu kan. Orang pasti ngelihat first impression-nya pasti dari pakaiannya, dari tingkah lakunya, dari bagaimana kita berbicara dengan orang itu, gitu. Ya, aku nambahin ya. Ya, terlebih lagi nggak cuman kayak dalam hal perkataan atau pakaian, bisa juga kita gunakan media sosial kita juga untuk mencerminkan kasih Tuhan kan dalam mungkin dengan konten-konten yang kita bagikan gitu kan. Walaupun memang itu kadang nggak mudah gitu ya. Kadang kita kita memilih ikut tren itu atau kita berani untuk menyuarakan firman Tuhan, tapi kadang kayak dianggapnya ih so rohani, nggak asik kayak gitu-gitu. Ih kamu terlalu ini deh, so suci deh. Nah jangan biarkan penilaian orang itu juga menentukan cara hidup kita ya. Jadi lebih baik dikenal karena berani melakukannya benar daripada diterima karena kita ikut arus yang salah, itu sih. Ya, aku nambahin dikit ya. Jadi sekalipun kita itu jadi anak muda Kristen, kita membawa identitas Kristus, bukan berarti kita itu terus defensif gitu ya sama tren-tren. Udah nggak ngikut tren, nanti aku jadi ikut-ikutan nggak baik, nggak gitu ya. Tapi harusnya kita itu lebih optimis gitu ya. Kita kan punya sesuatu yang sangat berharga gitu ya untuk bisa membawa orang lain itu mengenal kebenaran. Kita juga sudah mengenal sumber kasih itu sendiri gitu. Harusnya kita itu semakin giat gitu ya, semakin ofensif gitu ya. Kita punya perjuangan nih untuk bisa memberikan yang terbaik gitu ya. Bahkan kita bisa menjadi trendsetter yang berdampak gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu malah ini ya nggak berani gitu ya. Justru kita harus berani gitu ya. Kayak tadi misalnya kita bisa loh bikin trendsetter yang tadi Kak Thomas bilang ya. Kita baca Alkitab, tadi Yola bilang sehari satu pasal gitu ya. Nggak usah nunggu yang lain viral dulu untuk hal seperti ini. Kita pun juga bisa memulainya gitu ya. Karena kita tahu apa yang akan kita lakukan ini pasti nggak sia-sia, pasti juga akan bisa menjadi dampak bagi yang lain. Jadi ya itu, harus berani, berani karena benar gitu ya. Berani karena benar, terus kita juga harus mau berjuang. Iya, silakan Kak Thomas. Oke. Aku mau nambahin aja sih sebenarnya ya kalau teman-teman familiar ada satu ayat berkata bahwa dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dan sebaliknya orang lain mengenal kita dari buahnya. Tidak mungkin tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Betul ya? Demikian juga kita. Memang kalau dari dasar hati kita sudah dekat dengan Tuhan. Makanya sebenarnya bagaimana caranya dekat dulu dengan Tuhan, melekat dulu dengan Tuhan. Ketika kita sudah melekat, ketika kita sudah diisi oleh firman Tuhan, maka kita pun mampu memfilter, menyaring setiap tren yang ada, apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau tidak. Apakah itu justru membuat kita jauh dari Tuhan, atau mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi, memang dari buahnya lah, orang lain juga bisa kenal kita, dari tindakan kita, karena pada sejatinya kita diubahkan oleh Tuhan untuk mengubahkan orang lain. We are transformed to transform others. Ya, oke teman-teman. Ya luar biasa ya, banyak banget ini, kurang lebih dah hampir 1 jam kita berdiskusi. Kita udah diskusikan anak-anak muda dengan segala macam trennya, dilema FOMO sama Gatli, terus juga cara menyaring tren ini supaya tetap menjaga sifat Gatli kita, supaya tetap mencerminkan karakter Kristus, juga sampai gimana caranya kita menjadi trendsetter untuk tetap Gatli, bukan cuma follower. Nah, dari semua diskusi kita nih pada malam hari ini, boleh dong teman-teman bagiin satu closing statement, call to action atau kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan tadi. Nanti silakan dari Kak Kesha mungkin, kemudian Kak Thomas, Kak Santi, kemudian aku. Silakan Kak Kesha. Oke, dari pembahasan malam hari ini ya, tren itu nggak selalu buruk, tapi tren itu juga nggak selalu baik. Sebagai orang Kristen, sebagai anak muda Kristen, kita harus pandai-pandai memilah mana tren yang
itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi sarana untuk kita menyebarkan Injil, dan mana tren yang sekiranya ini membawa kita semakin lebih jauh dengan Tuhan. Jadi dari kesimpulan pembicaraan kita malam ini, kita harus bisa berhikmat, kita juga harus bisa pintar-pintar memilih tren yang baik, dan jangan sampai kita terbawa arus oleh tren-tren yang bisa membawa kita semakin Tuhan. Ya, silakan Kak Thomas. Oke, baik. Mungkin kalimat sederhana dengan penjelasan sederhana sedikit lebih baik dikenan oleh Tuhan dan surga daripada dikenal dunia. Bukan berarti kita sok rohani, enggak. Tetapi bagaimana kehidupan kita dipenuhi oleh firman Tuhan terlebih dahulu agar kita bisa memfilter, menyaring setiap tren yang ada, dan hidup kita menjadi berkat, menjadi dampak, membawa perubahan bagi orang lain, karena kita diubahkan untuk membawa perubahan bagi orang lain. Ya, thank you Kak Thomas. Silakan Kak Santi. Oke, aku ini ya, kita tuh nggak perlu takut gitu ya untuk kehilangan gaya karena kita itu memilih untuk jadi godly gitu ya. Jadi anak muda Kristen itu sebenarnya yang dia berakar pada Kristus, dia itu sebenarnya juga udah jadi trendsetter yang sejati gitu ya. Jadi sekalipun ada tren-tren yang akan menghampiri gitu ya, dia akan tahu gitu ya, mana yang akan dipilih dan mana yang akan memuliakan Tuhan. Ya, oke teman-teman, ya aku jangan cuma jadi penikmat atau pengikut arus tren aja, tapi mari kita tampil percaya diri, relevan, tetap keren, dan dengan cara yang benar tentunya, tetap godly, menjadi trendsetter yang membawa dampak positif, menyebarkan kasih, dan juga memancarkan terang Tuhan dimanapun kita berada melalui hidup kita. Ya, terima kasih banyak teman-teman semuanya, terima kasih Kak Thomas, terima kasih Kak Kesia, dan terima kasih Mbak Santi, dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang ada di rumah ya. Mohon maaf ada beberapa mungkin tanggapan yang tidak bisa kita sampaikan untuk Kak Niko dan teman-teman yang lainnya, Kak Jennifer dan teman-teman dari rumah lainnya. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya, sudah meluangkan waktu untuk menonton Sabda pada malam hari ini. Semoga banyak hal yang teman-teman bisa dapatkan melalui acara Sabda pada malam hari ini. Nah, aku mau undang nih buat teman-teman untuk hadir dalam Sabda minggu depan di hari Selasa 28 Juli 2026 dengan topik The Magnet. Jadi buat teman-teman yang mau jadi guest itu boleh banget DM aja di media Sabda Resource ya, atau buat Kak Kesia atau Kak Thomas yang mau merekomendasikan temannya juga boleh banget, tinggal kontak aku aja, nanti aku hubungi. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Karena waktu sudah menunjukkan ya, silakan aku minta dengan kasih Kak Thomas boleh tutup kita dalam doa. Silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua, untuk yang sudah hadir. Yuk sama-sama kita mau akhiri live kita di malam hari ini, karena kita sudah mulai dengan doa, kita akhiri di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, bersyukur untuk segala kemurahan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sharing di malam hari ini, kami boleh sama-sama belajar, kami boleh sama-sama mendengarkan, kami belajar bahkan saling memberi masukan satu dengan yang lainnya. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk penyertaan, pemeliharaanmu yang sempurna, yang boleh kami rasakan di malam hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa terus membawa terang bagi orang-orang di sekitar kami, menjadi dampak yang positif, dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kami, agar melalui hidup kami, agar melalui tindakan, perkataan, perbuatan kami, nama-Mu selalu dipermuliakan melalui kehidupan kami, bahkan kami bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa juga untuk setiap mereka yang hadir pada malam hari ini, kiranya Tuhan yang melawat, Tuhan yang menjamah kehidupan mereka, Tuhan yang kiranya juga menjadikan mereka menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka melalui cara Tuhan. Bahkan kami percaya juga rancangan Tuhan, kuasa Tuhan yang kiranya bekerja. Mungkin kami terbatas dengan waktu, dengan perkataan, dengan jarak, tapi kami percaya Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup mengubah, yang sanggup mengajar, yang sanggup menegur setiap kami. Terima kasih Bapa, bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di sepanjang hari ini.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Tuhan berkati.